tanaman yang berada di dalam hutan perlahan menyatu dan roh kayu menunjukkan bentuknya yang sangat besar. Tingginya mungkin mencapai 100 meter dan auranya terlihat sangat menakutkan. Asteris roar. Asteris. Roh kayu itu berteriak dengan keras dan menciptakan gelombang kejut yang kuat. Pohon-pohon di sekitarnya mulai diterbangkan dan roh kayu itu melihat ke arah kota. Saat ini semua orang dilanda kepanikan dan buru-buru masuk ke dalam kota. Qin Yue mendekati Xiao Yuan dan berkata, "Ini sudah di luar kemampuan kita. Kita harus segera membantu yang lainnya untuk segera pergi." Seekor bis tingkat penciptaan tiba-tiba menyerang dari belakang Qin Yue. Xiao Yuan menarik Qin Yue ke arahnya dan menjentikkan jarinya. Api emas memadat menjadi sebuah pedang dan menusuk langsung ke arah kepala bis. Lubang kecil di kepalanya terlihat sangat jelas dan darah menyembur keluar. Bis itu jatuh di tanah dan mati. Qin Yue memegang dada Xiao Yuan dan sedikit terkejut dengan hal yang tiba-tiba ini. "Jangan turunkan kewaspadaanmu. Masih banyak dari mereka yang hidup dan sepertinya sekumpulan bis ini hanya mencoba lari dari roh kayu itu sejak awal. Pergilah terlebih dahulu bersama dengan yang lain. Aku akan menahannya dan setelah itu menyusul kalian," kata Xiao Yuan dengan santai. "Kau hanya lapisan pertama dari tingkat penciptaan bentuk. Seberapa lama kau bisa menahannya? Jangan keras kepala dan ikutlah pergi bersamaku," bentak Qin Yue dengan marah. "Aku tidak bisa membiarkannya lebih banyak menyerap bis lagi. Hanya masalah waktu sampai monster ini berkembang ke tingkat origin. Jika aku membiarkannya begitu saja maka benua Zien akan mengalami kekacauan yang besar. Setidaknya aku akan menahannya sampai kakek tiba di sini." Xiao Yuan terlihat sangat bersungguh-sungguh. "Kalau begitu aku akan tetap di sini dan bertarung bersama denganmu," kata Qin Yue dengan tegas. "Tentu. Kebetulan aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu," kata Xiao Yuan yang terlihat bersemangat. "Sudah diputuskan. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu?" tanya Qin Yue dengan penasaran. "Kau hanya perlu tidur." Xiao Yuan bergerak sangat cepat di belakang Qin Yue dan memukul lehernya dengan sedikit kekuatan. Qin Yue jatuh pingsan dan Xiao Yuan menangkapnya. Dia sudah sangat bersyukur bahwa Qin Yue peduli dengan dirinya. Terlebih dia tidak akan meresikokan nyawa Qin Yue untuk bertarung bersamanya. Pasukan bayangan berkumpul di dekat Xiao Yuan dan berkata, "Tuan, apa yang harus kita lakukan? Monster ini terlalu kuat dan mustahil untuk menang. Kami akan mematuhi perintah Tuan apapun keputusan yang akan diambil oleh Tuan." Xiao Yuan memberikan Qin Yue kepada Song Si dan berkata, "Jaga dia baik-baik karena wanita ini sangat berarti bagiku. Mulai sekarang dengarkan perintahku dan jangan ada yang membantah. Pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Aku akan menahan roh kayu sendirian dan kalian hanya perlu kembali memberikan kabar pada keluarga Xiao tentang masalah ini. Jika kalian membantah maka kalian bukanlah seorang kultivator namun pecundang yang bahkan tidak bisa mematuhi perintah tuannya. Tapi, diam," bentak Song Si dengan keras. "Jangan mempermalukan Tuan Muda lebih jauh. Tuan Muda bukanlah orang lemah yang akan mati dengan mudah. Lakukan seperti apa yang Tuan Muda katakan dan jangan banyak berkomentar." Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku tidak salah menerima kalian." Xiao Yuan melihat ke arah kumpulan bis yang berlari ke arah kota dan segera dia melompat ke bawah. Xiao Yuan menginjak tanah dengan keras dan aura di sekitarnya masuk ke dalam tubuhnya. Pedang Dewa Petir di tangannya dialiri oleh petir emas yang kuat. Xiao Yuan mengayunkannya ke depan dan ki pedang yang disertai petir emas membentuk bulan sabit melesat ke arah gerombolan bis.
Kekuatan ki pedang yang dikeluarkan Xiao Yuan sangat ganas dan memotong semua bis menjadi dua bagian. Genangan darah mulai terbentuk dan api emas muncul di dahinya. Sayap emas muncul di punggung dan segera Xiao Yuan maju ke arah gerbolan bis. Di bawah kekuatan sayap api emas bahkan di tingkat penciptaan tidak ada yang mampu menahannya dan Xiao Yuan terus bergerak maju tanpa ada yang mampu menghentikannya. Pasukan bayangan yang melihat hal ini hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kekuatan semacam ini tidak seharusnya dimiliki oleh kultivator tingkat penciptaan lapisan pertama. Xiao Yuan memotong bis tingkat langit dan penciptaan seperti memotong rumput liar. Sebelumnya mereka tahu bahwa Xiao Yuan sangat kuat dan bahkan memiliki keberanian untuk bertarung dengan ayahnya. Namun kekuatan yang ditunjukkannya kali ini bahkan patriark keluarga Xiao dan tetua agung bukanlah lawan untuknya. Satu-satunya orang yang mampu menjadi lawan Xiao Yuan mungkin hanyalah mereka yang berada di tingkat origin dan sulit membayangkan bagaimana Xiao Yuan bisa memiliki kekuatan sebesar ini. Ye Lin dan Tang Yu yang melihat hal ini hanya bisa menahan kecemburuan. Mereka berasal dari satu generasi dan umur mereka lebih tua 2 tahun dari Xiao Yuan. Namun surga terlalu memihak dan bagaimana bisa ada bakat yang sangat mengerikan seperti ini. Semua ini terlalu tidak masuk akal dan mereka hanya bisa menahan kepahitan bahwa Xiao Yuan sudah jauh di depan mereka. Song Si melihat semua orang dan berteriak, "Tunggu apa lagi? Cepat pergi dari tempat ini dan jangan jadi beban bagi tuan muda." Segera mereka semua mengangguk dan terbang dengan cepat. Walaupun pertarungan ini sangat menarik namun mereka tidak bisa tetap tinggal dan membebani Xiao Yuan. Terus maju dan membunuh semua bis yang berlari ke arahnya. Bing yang mengamati hal ini sejak awal merasa sedikit mengerti apa yang dimaksudkan. Para kaisar memiliki hukum mereka masing-masing. Mungkin semua itu hanyalah sebatas julukan. Namun julukan itu adalah kunci dari dasar kekuatan spesial mereka. Contohnya adalah Kaisar Bintang yang sebelumnya melawan Bing dan menyegelnya. Dia dapat memanipulasi energi dari bintang dan menjadikannya sebagai kekuatannya sendiri. Kekuatannya bahkan dapat menandingi binatang suci legendaris seperti dirinya. Selama ada langit berbintang maka suatu yang mustahil untuk mengalahkan Kaisar Bintang. Dunia ini hanya memiliki 5 orang kaisar dan hal ini tidak akan pernah berubah. Syarat utama menjadi kaisar adalah pemahaman Dao yang sangat tinggi. Bahkan mereka yang sudah mendalami Dao dan disebut kaisar bergelar maka mereka berlima disebut sebagai yang tak terkalahkan. Ming sudah melihat banyak generasi kaisar bergelar. Namun kaisar perang merupakan eksistensi yang spesial dan bahkan kaisar lainnya cemburu dengannya. Keempat kaisar lainnya melakukan pengepungan dengan tujuan mempelajari kaisar perang. Namun mereka semua diseret dalam pertarungan panjang dan mati bersama-sama. Sekarang Bing melihat warisan langsung kaisar perang pada diri Xiao Yuan. Sebagai binatang suci legendaris dia tidak bisa menahan ketertarikannya. Sesuai nama gelar kaisar perang yang merupakan kaisar kuno yang tak terkalahkan. Dia hanya hidup di medan perang dan selama ada darah dan jiwa. Hal ini bisa diserapnya dan membuatnya semakin kuat. Metode ini memang sangat berbahaya namun orang yang menciptakan hal ini bisa dikatakan bahwa dia jenius dari segala jenius. Hidup dalam pertarungan dan menjadi lebih kuat setiap kali lolos dari kematian. Energinya akan pulih secara otomatis dan tidak terbatas. Dao semacam ini bahkan sudah di luar akal sehat dan sangat menyimpang. Tidak heran keempat kaisar lainnya diseret dalam kematian bersama-sama. Xiao Yuan saat ini terlihat sangat dan energi yang berada di dalam dantian miliknya meledak-ledak.
Dia semakin mendekat ke arah roh kayu dan akar di bawah tanah mulai mengejarnya. Segera dia menuangkan ki miliknya ke dalam tato di tangannya. Xiao Yuan terbang ke atas langit dan melesat ke arah roh kayu seperti sebuah meteor emas yang indah. Xiao Yuan meninju dada roh kayu dan ledakan besar terdengar sangat mengerikan. Xiao Yuan menggunakan kekuatan penuh tinju raja dan lubang besar terlihat di dada roh kayu. Api emas mulai membakar roh kayu dan membuatnya dipaksa mundur beberapa langkah. Akar spiritual emas mulai menghisap vitalitas yang ada di sekitarnya dan mengisi kembali sumber ki Xiao Yuan secara perlahan. Namun Xiao Yuan cukup terkejut bahwa api emas miliknya dengan cepat dipadamkan. Tangan roh kayu diayunkan ke arahnya dengan momentum yang mengerikan. Ukuran tangan roh kayu terlalu besar dan bahkan jika dia memiliki kecepatan yang cepat, mustahil baginya untuk menghindar. Xiao Yuan menyilangkan tangannya dan roh kayu menamparnya dengan keras. Tubuh Xiao Yuan terpental sangat jauh dan terseret di tanah. Xiao Yuan menabrak tembok kota dan menghancurkannya. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan tubuhnya seakan remuk di bawah tamparan keras roh kayu. Lubang di dada roh kayu mulai meregenerasi ulang dan tertutup sepenuhnya. Roh kayu merupakan pelindung hutan dan tubuhnya mengandung air yang membuat api emas Xiao Yuan dapat dipadamkan. Ming memberikan pesan kesadaran ilahi dan berkata, "Kau tidak akan bisa membunuhnya dengan cara ini. Kau harus memberikan serangan skala besar dan menghancurkannya tanpa ada sisa." Cui. Sekarang aku mengerti mengapa Chang Mo berkata bahwa hal ini sangat menakutkan. Bahkan setelah menerima kerusakan, roh kayu ini dapat meregenerasi tubuhnya. Sepertinya aku akan menggunakan semuanya di sini, kata Xiao Yuan dengan tegas. Karena itulah aku menyuruhmu untuk pergi. Berapa kali pun kau berusaha, pertarungan ini akan menjadi akhir yang sia-sia, kata Bing dengan jujur. Xiao Yuan mendesak sumber ki miliknya dan akar spiritual emas mulai berdengung. Dalam waktu singkat kerusakan yang dimilikinya sepenuhnya pulih dan auranya melonjak dengan gila. Kekuatan jiwa Xiao Yuan mulai meledak dan api emas di dahinya mulai menyala. Sayap api emas di punggungnya terlihat sangat menyeramkan dan akar spiritual menyerap jiwa bis dengan liar. Perlahan tubuh Xiao Yuan diselimuti dengan armor emas yang terbentuk dari kekuatan jiwanya. Armor di tubuhnya terlihat sangat kuat dan sekali lagi kekuatan Xiao Yuan mengalami lonjakan besar. Teknik Kaisar Perang memberinya wawasan baru dalam memaksimalkan potensinya. Penguasaan dari segala jenis atribut dan hukum perang yang nyata. Selama dia berada di medan perang maka dirinya tidak akan pernah kalah. Dengan kata lain, kondisinya saat ini hampir mirip dengan roh kayu namun jauh lebih baik. Ini armor Kaisar Perang. Ming sangat terkejut melihat armor di tubuh Xiao Yuan. Aku hanya bisa menggunakan hal ini selama 2 menit. Kekuatan jiwaku terlalu rendah untuk mempertahankan spirit armor ini. Aku akan mencoba yang terbaik dalam waktu 2 menit ini, Xiao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan maju ke depan dan meninju ke arah roh kayu. Api petir emas yang mengerikan mulai menyatu dan menciptakan sebuah gelombang yang langsung melesat ke arah roh kayu. Roh kayu itu terus berjalan ke depan dan akar di bawah mulai tumbuh menjadi penghalang. Api petir emas menghancurkan penghalang milik roh kayu dan kekuatannya benar-benar dahsyat. Episode sebelumnya.